Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kembali berjumpa dalam kajian rutin. Insyaallah melanjutkan kajian kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rusyd Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, masih di mukadimah usuliyahnya. Jadi beliau menjelaskan poin-poin penting dari ilmu usul fikih yang kaitannya erat dengan akar dari perbedaan pendapat ya di antara para ulama berkaitan dengan ilmu fikih. Terakhir kita sampai di paragraf wal a'yanu ya. Ini di halaman 17. Wal a'yanu allati yata'allaqu bihal hukmu. Ya, dan a'yan di sini jama dari ain. Maksudnya perkara-perkara tertentu ya yang merupakan makna ya dari suatu lafaz yang terkait dengan hukum ya, imma an yadulla 'alaiha bilafzin, kemungkinan ya kemungkinan menunjukkan kepadanya dengan lafaz ya dulu ala maknan wahidin, kepada satu makna faqat ya saja. Nah, ini berkaitan dengan petunjuk lafaz terhadap makna ya. Dilalatul lafzi alal makna, petunjuk lafaz terhadap maknanya itu ya ada yang tegas ya, qat'i ya, artinya hanya menunjukkan satu makna saja, tidak berkemungkinan makna yang lain. Sehingga kalau yang qat'i, yang tegas seperti ini tidak boleh ada perbedaan pendapat ya, harus sepakat semuanya. Misalnya qul huwallahu ahad ya. Karena Allah itu Maha Esa, ahad. Ahad itu qat'i ya, menunjukkan makna satu, tidak bisa kemudian diartikan dengan yang lain ya, karena itu sudah qat'i. Wa huwa alladhi yurafu fi sina'ati ushulul fikih binasi, dan dialah yang dikenal di dalam disiplin ilmu fikih, ilmu usul fikih dengan nas ya. Jadi ada istilah nas. Nah, nas di situ maksudnya menunjukkan satu makna ya, tidak berkemungkinan makna yang lain. Wala khilafa fi wujubil amali bihi, tidak ada perbedaan dalam wajibnya mengamalkannya. Wa imma an yadulla 'alaiha bilafzin yadullu ala aktsara min maknan wahidin. Ya, dan berkemungkinan menunjukkan kepadanya ya dengan lafaz yang menunjukkan kepada lebih banyak ya dari satu makna ya, lebih dari satu makna ya. Nah, kalau ini ada suatu lafaz petunjuk kepada maknanya itu tidak tegas ya, jadi ada kemungkinan menunjukkan kepada makna yang lain. Nah, sehingga kalau yang seperti ini bisa menimbulkan perbedaan para ulama ya dalam memahaminya, karena lafaz tersebut bisa berkemungkinan lebih dari satu makna. Lalu yang ini ada dua bagian. Wa hadza qismani ya. Imma an takuna dilalatu ala tilkal ma'ani bisawa. Ya, bisa jadi atau berkemungkinan
petunjuknya kepada makna-makna itu secara sama, sejajar. Jadi menunjukkan maknanya itu sejajar, tidak ada yang lebih kuat. Wa huwa alladhi yu'rafu fi usulil fiqhi bil mujmal. Ya, inilah yang disebutkan dalam usul fikih dengan mujmal. Ya, jadi masih mujmal. Begitu ya, misalnya apa namanya dalam Al-Qur'an perintah sholat ya itu dirikanlah sholat. Sholat itu apa ya maknanya? Itu kan masih mujmal. Ya, sehingga yang mujmal ini butuh kepada bayan, butuh pada penjelasan, maka dijelaskanlah oleh Rasul melalui hadis. Ya, nah kewajiban sholat 5 waktu ini karena sudah dijelaskan oleh Nabi jelas ya, maka itu menjadi qat'i. Jadi qat'inya sholat 5 waktu itu dengan menggabungkan ya beberapa dalil. Wala khilafa fi annahu la yujibu hukman. Tidak ada perbedaan bahwa itu tidak mewajibkan suatu hukum. Jadi ketika masih mujmal, belum ada penjelasan, ya itu tidak mewajibkan adanya hukum. Maksudnya hukumnya tidak satu, bisa berbeda. Ya, karena yang mujmal ini nanti bisa dilihat dari lafadznya ya. Bisa juga dilihat dari alif lam ya, makna alif lamnya atau bisa juga berupa domir ya. Domirnya kembali kemana ini misalnya. Ya ada kemungkinan lebih dari satu. Kalau yang lafadznya ya misalnya kuru ya, salah satu kuru misalnya. Nah itu kan mujmal. Kuru itu maknanya apakah suci atau haid ya dalam bahasa Arab itu bisa makna suci, bisa makna haid. Itu mustarok ya, kata mustarok. Nah mustarok itu kan berarti menunjukkan kepada maknanya itu sejajar. Sejajar ya. Bisawa. Nah, yang kedua, ya bagian yang kedua, wa iman takuna dilalatu ala ba'di tilkal ma'ani aksaru min ba'din. Berkemungkinan petunjuk kepada sebagian maknanya itu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Ya, jadi walaupun dia berkemungkinan kepada makna yang lebih dari satu, tetapi kepada salah satu maknanya itu lebih banyak penggunaannya. Ya, sehingga lebih kuat. Ya, nah ini yang disebut dengan zahir. Wa hadza yusamma bil idafa ilal ma'ani allati dilalatuhu 'alaiha aktsar zahiran. Ya inilah yang dinamakan ya yang disandarkan kepada makna-makna yang petunjuknya kepadanya itu lebih banyak yaitu zahir wa yusamma bil idafati ilal ma'ani allati dilalatuhu 'alaiha aqal muhtamalan. Ya, dan dinamakan ya dinisbatkan kepada makna-makna yang petunjuknya kepadanya itu lebih sedikit jadi muhtamal. Ya, jadi petunjuk lafaz kepada makna ya ada makna yang lebih kuatnya, lebih banyak penggunaannya. Nah, kepada makna itu disebut zahir. Sedangkan kepada makna yang lebih sedikit penggunaannya lebih lemah berarti ya atau lemah maka dia disebut muhtamal. Gitu. Wa idza warada mutlaqan humila ala tilkal ma'ani allati wa azharu fiha. Ya, jika datang dalam keadaan mutlak, jadi tidak ada penjelasan batasannya, batasan maknanya seperti apa, maka dia diarahkan ya kepada makna-makna yang lebih kuat ya, yang lebih kuat di dalamnya hatta yakum dalilu ala hamlihi. Ya, sampai tegak dalil ya untuk membawanya kepada yang muhtamal. Jadi karena yang lebih kuatnya itu kepada yang zahirnya, kalau tidak ada dalil lain ya,
yang mengarahkan kepada makna lain, maka kepada makna zahir itulah yang digunakan. Karena dia kemungkinan maknanya lebih kuat. Tidak kepada muhtamal tadi. Ya. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan kepada makna yang muhtamal tadi. Ya, atau istilah lain muhtamal ini takwil ya. Jadi mengalihkan kepada makna lain ya yang lebih lemah. Nah, itu kan harus ada syaratnya, ada dalil lain ya, keterangan lain ya untuk memalingkan begitu. Fayuradul hilafu lil fuqaha'i fi aqwali syari atau fayaridu ya, fayaridul hilaf, maka hal itu bisa menampilkan ya, menimbulkan perbedaan ya bagi para ahli fikih fi aqwali syari di dalam perkataan-perkataan syariat ya, pemberi syariat ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Lakin nadzalika min kibali salah satu manin. Tapi hal itu dari sisi 3 makna. Yang pertama min kibalil isyraqi fi lafdzil ain alladzi ulliqa bil hukmu. Dari sisi istirok di dalam lafaz tertentu ya, di dalam satu lafaz yang dikaitkan dengannya hukum. Seperti yang tadi saya contohkan kata Qur'un ya. Kata Qur'un ya. Kata Qur'un itu jamaknya kuru ya, salah satu kuru. Nah, itu mustarok, apakah menunjukkan kepada makna tuhru, suci, ataukah kepada makna haid. Itu sejajar ya, istirok. Itu dari sisi lafadznya sendiri yang punya banyak makna secara mustarok. Yang kedua, min kibalil istirok fil alif wal lam. Itu yang saya katakan tadi. Bisa juga istiroknya itu ya dalam alif lamnya yang menyertai ya makruna bijin tilkal ain dengan jenis kata tersebut, hal urida bihal kulu awil ba'du, ataukah dimaksudkan seluruhnya ataukah sebagian. Karena alif lam itu kan mustarok. Alif lam itu kalau kita kaji dalam ilmu nahu ya, alif lam itu ada lil jinsi, ada lil istighraq, ada lil ahdi. Lil ahdi juga ada ada lil ahdi zikri, ada lil ahdi zihni. Ya. lil ahdi isi juga ada. Jadi banyak maknanya alif lam itu sehingga bisa menimbulkan perbedaan. Yang ketiga min kibal isyraq alladzi fil alfadzil awamiri wan nawahi. Ya, dari sisi istirok ya, bergabung kan, istirok itu bergabungnya pada lafaz-lafaz perintah dan larangan. Artinya ketika ada perintah itu kan mesti musyarak. Perintah itu bisa menunjukkan wajib, bisa menunjukkan sunnah, ya bisa juga menunjukkan mubah ya. Misalnya perintah setelah sebelumnya ada larangan, dilarang. Maka kembali kepada hukum asalnya yang mubah. Jadi seperti misalnya perintah makan, minum, kulu washrobu, itu kan menunjukkan mubah. Makan, minum itu. Kecuali secara secara keseluruhannya ya kita kan wajib makan untuk menjaga hidup, pertahankan kehidupannya itu wajib ya. Adapun kita mau makan apa ya, kapan dan porsi dan sebagainya itu mubah pilihan. Ya seperti misalnya ketika ada larangan berburu ya,
ketika dalam keadaan ihram. Ketika selesai ihram, ya, maka berburulah. Nah, itu kan perintah itu bukan menunjukkan wajib harus berburu, tapi menunjukkan boleh, mubah, karena sebelumnya setelah ada larangan. Begitu juga perintah, apakah menunjukkan kepada haram, kepada makruh, begitu. Jadi di situ ada istirok. Wa ma tariqur rabi, adapun cara yang keempat, bahwa an yufhama min ijabil hukmi li syai'in ma nafyu dzalikal hukmi amma ada dzalika syai'. Ya, ini yang keempat. Dipahami dari tuntutan hukum ya kepada sesuatu, pada suatu perkara itu menafikan hukum yang selainnya, ya, hukum yang sebaliknya. Au minafil hukmi an syai'in ma ijabuhu lima ada dzalika syai' alladzi nufi anhu, ya. Atau menafikan hukum dari sesuatu, ya, maka kebalikannya mewajibkan, ya, atau menuntut kepada yang selainnya, wa huwa alladzi yurafu bidalilil hitab. Dan inilah yang dikenal, ya, maksudnya dalam ilmu ushul fikih dengan dalilul hitab. Dalilul hitab itu selain dari mafhum mukhalafah. Jadi mafhum mukhalafah, ya, mafhum kan ada dua, ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Jadi kebalikannya, makna kebalikannya. Wa huwa aslun muhtalafun fihi, ini adalah asal, ya, atau dasar, ya, usul fikih, dasar dari pemahaman yang diperselisihkan padanya. Misal qaulihi alaihi salatu wassalam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi saimatil ghanami zakatu. Ya, di dalam kambing yang digembalakan. Ya. Jadi daging kambing yang digembalakan. Jadi saima itu yang digembalakan. Ya, dalam kambing yang digembalakan itu ada zakat. Fa inna qauman fahimu minhu alla zakata fi ghairi saima. Nah, sesungguhnya ada suatu kaum, satu kelompok ulama memahami darinya bahwa tidak ada zakat pada selain kambing yang pada kambing yang tidak digembalakan. Nah, ini kan mengambil hukum itu dari mafhum mukhalafa atau dalilul hitab. Karena di sini dikatakan eh, pada kambing yang digembalakan. Oh, berarti kalau begitu dipahami kalau kambing yang tidak digembalakan berarti tidak ada zakat. Nah, itu namanya mafhum mukhalafahnya, kebalikannya. Nah, masalahnya yang dari kebalikannya itu diperselisihkan apakah bisa diambil, langsung diambil begitu saja ataukah tidak. Ya, nah ini dalam ilmu ushul fikih kan dirinci lagi, ya. Ada syarat-syaratnya juga, ya, suatu mafhum mukhalafah itu bisa diambil hukum. Ya, karena menyebutkan suatu batasan itu belum berarti membatasi hukum. Ya, menyebutkan batasan itu belum berarti membatasi hukum. Ya, karena bisa jadi dia menyebut batasan itu hanya karena golibnya. Ya, seperti itu. Ya, ada itu rinciannya, ya, dalam ilmu ushul fikih. Bisa dipelajari nanti dalam kajian ilmu ushul fikih. Ya, misalnya anak tiri misalnya, ya.
wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Ya, dan anak-anak tiri yang mereka itu tinggal di tempat tinggal kalian dari istri-istri kalian yang telah kalian gauli, yaitu termasuk yang mahram itu ya. Mahram itu anaknya istri. Ya, anaknya istri ya berarti anak tiri ya. Itu anaknya istri, anak tiri, ya anak perempuan, nah maka dia mahram. Nah, dalam ayat itu kan disebutkan anak tiri yang tinggal di rumah kalian. Nah, apakah mafhumnya bisa digunakan? Ya, mafhum mukhalafahnya bisa digunakan menunjukkan pada hukum atau tidak? Jadi kalau dipahami mafhum mukhalafah, oh berarti kalau tidak tinggal di rumah kalian berarti tidak mahram gitu. Itu mafhum mukhalafah di situ. Ya. Memang ada yang memahami seperti itu. Ya, nah cuman itu kan disebutkan batasan di rumah kalian itu bukan pembatasan hukum, tapi hanya menyebutkan kegalibannya saja. Yang namanya anak tiri ya biasanya tinggal bersama dengan ibunya, dengan ayah tirinya. Itu kegaliban biasa ya, biasanya. Jadi bukan bermaksud untuk membatasi hukum itu, sehingga kalau pahami seperti itu, walaupun tinggal di tempat lain, tidak tinggal di rumah ya tirinya itu, ya tetap saja dia mahram, tidak boleh dinikahi. Jadi itu apa namanya, mafhum mukhalafah ya disebutnya dalilul khitab. Wa amal qiyasus syar'i, adapun qiyas syar'i, wa huwa ilhaqul hukmil wajibi li syai'in ma bi syar'i ya bi syai'il maskuti anhu li shibhihi bi syai'il ladzi ujiba syar'u lahu dzalikal hukmu. Aw li illatin jami'atin bainahuma walidzalika kana al-qiyasus syar'i sinfaini eh, qiyasa syibhin wa qiyasa illah. Ya, kalau ini berbicara tentang qiyas. Ini qiyas ini juga menjadi apa namanya dasar ya pengambilan hukum. Ya, yaitu menyamakan eh, hukum yang ada di dalam syariat ya, yang terdapat di dalam nas dengan sesuatu yang maskut anhu, tidak tidak dibicarakan di dalam nas, ya tidak ada nasnya gitu ya. Tidak disebut hukumnya bagaimana. Dia disamakan kepada yang ada di dalam nas li syibhihi karena ada kesamaan, kemiripan ya dengan sesuatu yang diwajibkan oleh syariat kepada hukum tersebut. Ya, jadi itu kias. Auli illatin atau karena ada ilat. Ilat juga alasan ya, ada alasan ya yang menyamakan di antara keduanya. Jadi sama ilat itu sama-sama ada pada dua hal tersebut. Yaitu namanya kias. Ya, misalnya mengkiaskan apa namanya dalam zakat fitrah ya atau zakat fitri, makanan pokok ya. Itu misalnya kalau di Indonesia beras. Ya, kalau Rasulullah kan hanya mengeluarkan makanan pokoknya itu kurma ya, gandum ya, atau apa namanya keju ya. Nah, itu kan di Indonesia kan tidak jadi makan pokok itu. Tapi kemudian menggunakan beras. Nah, kenapa menggunakan beras? Karena mengkiaskan yaitu itu sama-sama sebagai makanan pokok.
Ya, maka kias itu ada dua, ada kias syabah, ya syabah itu jadi ada kemiripan, dan kias illah ada kias alasan hukum. Ya, kias syabah itu ada kemiripan di antara kedua hal itu, sedangkan illah itu apa namanya ada alasan yang sama. Ya. Wal farqu baina qiyas syar'i wal lafzi. Ya, saya tidak terlalu panjang ya untuk membahas poin-poin apa ilmu ushul fikihnya. Ini hanya gambaran saja, lebih detailnya itu bisa diikuti ya kajian di ushul fikih ya. Kita sudah mematamkan kajian ushul fikih, kitab Taisir ya ilmu ushul fikih itu bisa disimak di YouTube penjelasan masing-masingnya ya. Dibahas panjang lebar. Jadi ini untuk sedikit mengingatkan kembali ya gambaran-gambaran perkara dari ilmu ushul fikih ini. Wal farqu bainal qiyasi syar'i wal lafzi al khas yuradu bihil am. Dan perbedaan antara kias syar'i ini disebut kias syar'i ini maksudnya untuk membedakan dengan kias dalam ilmu mantik ya. Kalau kias dalam ilmu mantik itu beda lagi. Ya, ini antara kias syariat dengan kias dalam ilmu mantik itu beda. Nah, kata beliau perbedaan antara kias ya, kias dalam syariat dengan lafaz khusus yang dimaksudkan adalah umum. Ya, annal qiyasa yakun al khas allazi urida bihil khas. Kalau kias itu ya adalah terhadap lafaz yang khusus yang dimaksudkan khusus. Ya, fayulhaqu bihi ghairuhu, maka yang lainnya diikut sertakan kepadanya. Ani annal maskuta anu yulhaqu bil mantuqi bihi, bahwa apa yang didiamkan ya oleh syariat tidak disebut, dia diikut sertakan kepada mantuk yang disebut. Min jihati syabah alladzi bainahuma, dari sisi kemiripan ya di antara keduanya, la min jihati dilalati lafzi, bukan dari sisi petunjuk lafadznya ya. Jadi kalau kias itu dalil asalnya tidak ada petunjuk kepada mana itu. Ya, tidak ada petunjuk kepada mana itu. Misalnya ketika tadi ya dalam apa namanya zakat fitrah, Rasulullah itu kan min syairin ya. Ada syair, ada burin ya, ada min tamrin, min akitin, itu empat itu. Syair ya, bur itu itu gandum, cuman agak beda jenis syair dan bur. Lalu tamrin ya, kurma wa akitin ya, keju itu susu yang apa namanya dipadatkan. Itu kan secara makna tidak menunjukkan kepada beras. Ya, kurma apakah makna menunjuk tamrun ya? Apakah menunjukkan kepada mana beras? Tidak. Ya, akid ya, terus bur ya, syair itu kan tidak menunjukkan kepada mana beras. Jadi lafaz-lafaz ini ya, tamar, kurma itu adalah lafaz khusus yang menunjukkan kepada mana khusus. Al-khas yuradu bil khas itu. Lafaz khusus kepada mana khusus, tidak menunjukkan kepada mana lain. Nah, kenapa hukumnya disamakan misalnya beras? Nah, itu bukan karena memang petunjuk lafadznya mencakup kepada beras, bukan, tapi karena ada kesamaan. Ya, ada kesamaannya, yaitu sama-sama makanan pokok. Jadi ditarik kepada alasannya yang apa namanya lebih umumnya ya, itu. Itu makanan pokok, ya ada kesamaannya di situ.
Yaitu kias, gitu ya. Liana ilhaqal maskuti anu bil mantuki bihi. Karena ya mengikut sertakan ya yang tidak disebutkan darinya dengan mantuk yang disebutkan di dalam syariat, yaitu dari sisi tanbihil lafzi, ya. Jadi peringatannya suatu lafaz laisa bikias. Apa ini? Ya ana ilhaqo. Ya, jadi Ghairaku bi ghairuhu ani anan maskut anu bila yulhaqu bil mantuk bihi min jihati syabar bainu la min jihati dalil lafzi. Lianal ilhaq al maskut anu mantuk bihi maksudnya ini yang apa namanya? Al khas ya, lafaz khas yuradu bihil am. Ya, jadi kalau yang kias itu bukan dari sisi petunjuk lafaz terhadap makna, begitu ya. Nah, kalau khos ya, yuradu bihil apa? Yuradu bil am, ya itu dari sisi memang petunjuk lafaz ya kepadanya itu bukan kias, wa nama huwa min babi dilalati lafzi. Ya, hanya saja dia adalah termasuk bab petunjuk lafaz ya, wa hadzani sinfan yataqarrabani jidan ya, dua perkara ini sangat dekat sekali di annahuma ilhaqu maskutin anhu mantukin bihi, karena dia sama-sama menggabungkan mengikut sertakan yang tidak disebutkan dalam nas ya kepada yang disebutkan yang disebutkan di dalam nas. Wa huma yaltabisani alal fuqahi katsirun jidan. Nah, ini menjadi samar bagi para ahli fikih ya, banyak sekali. Banyak ahli fikih tidak membedakannya. Nah, ini ada berikan contoh ya. Pemisalul kias, contoh kias ilhaqu syari bil khamri bil qadhifi bil hadi. Mengikut sertakan peminum homer dengan apa namanya, orang yang menuduh ya, menuduh berzina ya, qadzif ya, di dalam hukuman hadnya. As-sodaki bin nisabi fil qat'i, dan apa namanya, memberikan eh, mas kawin ya dengan nisab di dalam hukuman potong tangan ya, atau saudara di sini memberikan nafkah ya, tidak salah, dengan nisab di dalam potong tangan. Ya, itu contoh kias ya menurut penulis. Wa ma ilhaqu ribawiyati bil miqtati aw bil makili aw bil mat'umi famin babil hos urida bihil am. Ya, adapun mengikut sertakan bawa apa, barang-barang ribawi ya, barang-barang ribawi dengan yang apa namanya, eh, yang di apa, kita tuh disimpan ya, yang bisa disimpan ya sebagai makanan, makan pokok yang disimpan atau yang ditakar ya, bil makili yang bisa ditakar. Au bil mat'um, atau dengan makanan ya. Nah, ini kan kalau yang disebutkan dalam hadis tentang hal yang ribawi itu kan cuma ada 6 ya. Yang disebutkan dalam hadisnya itu ada apa? Kurma ya, kurma dengan kurma, ada
gandum ya dengan gandum, ada garam dengan garam, ya lalu ada emas ya dengan emas, perak dengan perak. Itu kan yang disebutkan dalam hadisnya ada 6 ya. Lalu untuk yang lainnya bagaimana? Nah, para ulama itu kan mereka mengkiaskannya ya. Mengkiaskan kepada yang lain. Cuman ilatnya itu berbeda-beda ya. Kalau dalam mazhab Maliki itu bahwa makanan yang bisa disimpan dan ditakar ya. Itu bil miqtati awil bil makil itu dalam mazhab Malik. Sehingga apa namanya, makanan yang lain ya, tumbuhan yang lain kalau bisa disimpan ya dalam waktu yang lama ya, jadi disimpan. Berarti kalau tumbuhan yang tidak bisa disimpan dalam waktu lama, ini kan cepat busuk gitu. Maka tidak termasuk barang ribawi. Ya, dan juga bisa ditakar ya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i itu bil mat'um ya, ilatnya itu karena makanan saja gitu. Sehingga semua yang bisa dimakan itu masuk ribawi. Ya, itu dikiaskan ya. Ada ulama juga yang tidak mengkiaskan ya. Misalnya mazhab Zahiri itu tidak mengkiaskan apa adanya saja yang ada dalam nas itu. Tapi kata penulis Ibnu Rus ya, famin babil khas urida bihil am. Termasuk ya bab khusus yang dimaksudkan adalah umum. Kata amal hadza fa inna fi gumudan ya, maka perhatikanlah hal ini, di dalamnya ada kesamar-samaran. Ya wal jinsul awal huwa alladhi yanbaghi lizahiriyati an tunazi'a fihi. Nah, macam yang pertama yaitu kias. Kias tadi itu, nah ini layak saja bagi kalangan Zahiriyah ya, mazhab Zahiri untuk menentangnya karena memang Zahiriyah tidak menerima kias. Kalau memang itu adalah bagian dari kias ya silakan, karena memang Zahiri tidak menerima kias. Wa amasani, adapun yang kedua yaitu lafaz khusus menunjukkan kepada umum. Ya falaisa yanbaghi laha an tunazi'a fihi. Ya tidak layak eh, baginya, bagi kelompok Zahiriyah itu untuk menentangnya. Li'annahu min babis sam'i, karena dia termasuk bab sam'i, maksudnya wahyu ya. Jadi apa, termasuk mantuknya petunjuk lafaz dari nas-nas wahyu itu. Sam'i di sini maksudnya wahyu. Waladhi yarudu dzalika yarudu naw'an min hitabil arab. Yang menolak hal itu ya dia sama saja dengan menolak satu macam dari perkataan orang Arab. Ya, cara berbicaranya orang Arab, bahasa Arab. Ya, jadi tapi ini memang agak sulit juga ya membedakan antara qiyas dengan al-khas yuradu bil am. Itu ya, karena secara lafaz tidak menunjukkan kan secara langsung. Ya kata beliau ini hanya menunjukkan tanbih saja, peringatan terhadap sesuatu hal ya, yang lainnya tinggal disamakan ya. Kayak misalnya larangan untuk jual beli ketika ada apa, panggilan Jumat. Ya alladzina amanu ya idza nudiya lis sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan perdagangan ya. Kalau bukan perdagangan apakah boleh untuk tidak ditinggalkan? Begitu. Nah, ini apakah kias ataukah lafaz khusus tapi yang dimaksudkan umum? Jadi disebutkan apa?
Perjual beli itu hanya untuk pemberian tanbih saja, ya. Pemberian contoh mungkin biasanya kan orang sibuknya dengan jual beli, gitu ya. Kalau sekarang kan bukan hanya jual beli, orang punya pekerjaan yang di luar jual beli itu banyak, begitu. Nah itu apakah termasuk qiyas atau lafadz khusus dimaksud? Memang agak-agak sulit untuk membedakannya, ya. Baik, sekalian kita cukupkan dulu ya sampai situ, sedikit pembahasan tentang mukadimah ya usuliyah sebelum kita membahas tentang apa namanya, fikih perbandingan ya, itu dari mulai toharoh ya dan seterusnya. Masih ada beberapa paragraf ya tentang mukadimah ya ilmu usuliyah ini. Nah itu jadi yang pertama ya, jadi bagaimana hukum itu kita terima ya. Yang pertama itu melalui lafadz ya. Itu tentang lafadz sudah kita bahas. Bagaimana petunjuk lafadz terhadap makna itu. Baik, kita cukupkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.